Matematika Peminatan di kelas 11 ya. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Baik, jika yang kemarin kita belajar tentang suku banyak yang kedua, yakni tentang pembagian dan tentang nilai suku banyak, kali ini kita belajar tentang suku banyak yang ketiga ya, mengenai teorema sisa. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian bisa menemukan informasi tentang teorema sisa dan menerapkan konsep teorema sisa dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan matematika ya. Saksikan video yang akan Bapak putar berikut ini. Ingat, jika ada yang tidak paham silahkan tanyakan di kolom pembahasan di Discord. Saksikan ya, semangat. Pertemuan 3 tentang teorema sisa ya, matematika peminatan di kelas 11. Lihat bukunya di halaman 133 ya. Di buku halaman 133. Oke, kita mulai. Teorema sisa ya. Teorema sisa itu dia bisa dituliskan seperti ini ya. Jika ada nampak warna kuningnya, kita ganti warna biru. Jika suatu suku banyak fx ya dibagi oleh x dikurang k itu bersisa s, maka artinya kalau kita gantikan x-nya sama dengan k, itulah si s ya. Jadi cara mencari sisa cukup gampang, yaitu dengan cara substitusi pembaginya ya. Nah, apakah semua bisa seperti ini? Semua tidak seperti ini, tapi awalnya dari sini ya. Kita bisa buat ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri sisa. Ciri-ciri sisa itu tergantung pembagi ya. Tergantung dengan pembaginya. Jadi nanti kalau bisa kita buat bentuknya seperti ini ya. Pembaginya itu sebelah kiri dalam tabel nanti, maka sisanya kita buat di sebelah kanan. Jika pembaginya itu nanti merupakan linear ya, bisa berbentuk x dikurang k atau bisa berbentuk ax dikurang b, maka sisanya ini merupakan sebuah konstanta. Jadi jawabannya kalau enggak sebuah angka, maka dia salah ya. Kuadrat, yakni bentuknya itu ax pangkat 2 ditambah dengan bx tambah dengan c. Maka sisanya ini adalah linear. Bentuknya adalah px tambah q ya. Walaupun nanti ini ada satu rumus lain, yakni seperti ini. Jika dia bisa difaktorkan menjadi x dikurang a dikalikan dengan x dikurang b, maka sisanya adalah x kurang b, a kurang b kali fa tambah x dikurang a per b dikurang a kali fb. Rumus yang kedua ini hanya perlu tahu ya, karena seumur-umur hanya sekali dikeluarkan di soal ujian. Tapi yang nomor satu ini sering sekali. Nanti kita lihat cara pengerjaannya. Ingat, ini teorema sisanya. Jika fx dibagi oleh x kurang k bersisa s, maka artinya fk sama dengan s. Nah, contoh seperti ini. Kita bisa tuliskan jika fx ya dibagi oleh x kurang 1 bersisa 4, maka artinya itu f1 sama dengan 4 ya. Jika fx dibagi dengan x ditambah 3 ya bersisa 6, maka artinya apa? Nanti ini kalian tuliskan di buku catatan. Jika fx dibagi dengan 2x dikurang 1 bersisa 5, maka artinya apa? Ini kalian tulis di buku catatan. Dan seterusnya ya. Jadi ini yang namanya teorema sisa. Sekali lagi, jika fx dibagi ya oleh x dikurang a, dia sekarang bersisa h. Maka artinya apa? F
A sama dengan H. Masih ada yang bingung nih, A dari mana? Ini, ya, buatkanlah X dikurang A sama dengan 0. Pindahkan A-nya, maka dapat X-nya A. Misalkan, 2X tambah 3, itu sama dengan 0. 2X sama dengan min 3. Berarti X-nya sama dengan min 3/2. Ini adalah yang namanya teorema sisa. Sekarang kita buktikan ya. Contoh, jika fx-nya kita namakan aja lah x pangkat 3 dikurang dengan 2x kuadrat ditambah dengan 8. Tentukan sisa jika fx dibagi ya, fx dibagi oleh X dikurang 2. Nah, jawab. Untuk menentukan sisa, kita kan bisa mengerjakan pakai dua cara. Cara bersusun atau cara skema. Kayak lebih gampang kita buat cara skema aja ya. Ingat, ini biar tahu juga modelnya. X pangkat 3, X pangkat 2, X, K. Ya, isi. X pangkat 3, 1. X pangkat 2, min 2. X. Ada nggak koefisiennya? Nggak ada. Berarti 0. K, 8. K dibagi dengan X dikurang 2. Maka X-nya sama dengan 2 ya. K turun 1. 2 kali 1, 2. Tambahkan 0. 2 kali 0, 0. 0. 2 kali 0, 0. 8. Maka sisanya adalah 8. Kita buktikan. Fx ya. Ingat, Fx dibagi dengan X dikurang 2 itu sisanya adalah S. Maka S itu artinya adalah F2. Apa arti F2? Gantikanlah X-nya di sini dengan 2. Berarti menjadi 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 tambah dengan 8. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4 kali 2 8 tambah dengan 8. Hasilnya adalah 8. Nah, terbukti kan bahwa itulah yang namanya teorema sisa. Sekarang kita lihat contoh tadi yang bentuknya kuadrat. Misalnya dilihat di contoh halaman 137, lihat semua bukunya ya. Pembagiannya itu diketahui dulu ya, kita tuliskan bahwa fx dibagi oleh x dikurang 1, ini sisanya adalah 4. Dan fx dibagi oleh x tambah 2, ini sisanya adalah 3. Nah, diminta tentukan sisa jika fx dibagi oleh x kuadrat ditambah dengan x dikurang dengan 2. Yang perlu diingat bahwa ini bisa difaktorkan jadi x tambah 2 kali x kurang 1. Artinya kita gunakan dua-duanya ini. Nah, sekarang kita harus ingat tadi teorema sisa. Jika fx dibagi x kurang 1, sisanya 4, artinya f1 sama dengan 4. Jika dibagi dengan x tambah 2, sisanya 3, artinya f min 2 sama dengan 3. Nah, ingat tadi, jika pembaginya berbentuk kuadrat ya, pembaginya berbentuk kuadrat, maka tadi bentuk umum sisanya ada 2 ya. Bisa yang pertama adalah bentuk px tambah q. Yang kedua, sisanya itu adalah x dikurang b per a dikurang b kali fa tambah x dikurang a kali b dikurang a kali dengan fb. Bisa digunakan dua cara ini. Sekarang kita ngerjakan cara yang pertama. Ini a, ini b. Berarti untuk cara kedua jelas ya, a dan b nya sudah ada. fa-nya 4, fb-nya 3. Tinggal gantikan. Sekarang kita kerjakan pakai cara yang pertama. Sisa adalah px tambah q. Gantikan x-nya 1. Sisa sama dengan P kali 1 tambah Q sama dengan 4. Dapatlah yang pertama P tambah Q sama dengan 4. Persamaan yang pertama. Yang kedua,
gantikan X-nya dengan min 2. Berarti P kali min 2 tambah dengan Q sama dengan 3. Atau min 2P tambah dengan Q sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Berarti ada dua persamaan, kita menggunakan eliminasi ya. Min 2P tambah Q sama dengan 3. Sekarang kita kurangkan. Maka dapatlah 3P sama dengan 1, P-nya sama dengan sepertiga. Dengan cara substitusi kemari, nanti tentukan berapa nilai Q. Sehingga hasil sisanya kembalikan kemari. Berarti sisanya adalah sepertiga X tambah dengan berapalah Q yang kalian peroleh. Ingat, dikerjakan di buku catatannya. Jika kurang paham, tanyakan. Jangan di skip aja. Ini disebut dengan teorema sisa. Ya. Mungkin demikian aja materi kita hari ini. Kita kembalikan ke Discord. Terima kasih. Baiklah anak-anak semuanya. Bagaimana materi tadi tentang teorema sisa? Ingat, ini materi masih dasar-dasar saja ya. Untuk mengembangkan lagi, kalian harus lebih banyak mengerjakan soal yang berhubungan dengan teorema sisa. Sebagai kesimpulan, yang pertama itu yang namanya pembagian suku banyak. Ingat, fx sama dengan px dikali hx ditambah dengan sx ya. S-nya itulah disebut dengan sisa. Sisa itu tergantung dengan pembagi. Jika pembaginya berbentuk linear, maka sisanya berbentuk konstanta. Betul. Jika pembaginya berbentuk kuadrat, maka sisanya berbentuk linear. Dan seterusnya. Misalnya pembaginya itu pangkat 3, maka sisanya pangkat 2. Baik, demikianlah materi kita hari ini ya, pada pertemuan ini. Semoga semua bisa dipahami dengan baik. Bapak sarankan sekali lagi, jaga kesehatan